Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan nikmat tersebut. Khususnya lisan tak bertulang, namun dengan lisan inilah banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka. Nas'alullah salamah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanaka," tahan lisanmu itu. Maka ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita. Tidaklah berucap kecuali perkara-perkara yang baik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua terkait dengan Abu Janda, Abu Jahal. Yang terpenting adalah perlu untuk saya memberikan nasihat kepada saudara saya itu. Saya katakan saudara karena dia masih muslim, walaupun lisannya begitu lancang mencelah orang, bahkan tidak segan-segan Islam pun dicela, syariat-syariat Islam pun dilecehkan. Semoga Allah memberinya hidayah. Kepada antum Abu Janda, semoga Allah merahmati engkau. Satu hal yang perlu kami ingatkan kepada antum, sungguh antum itu adalah telah tertipu dengan tipu daya syaitan. Antum telah masuk dalam perangkap setan. Antum merasa bangga dengan amalan-amalanmu. Mungkin saja antum merasa di atas angin. Luar biasa, antum terkenal dengan kebodohannya antum. Antum terkenal dengan kejahilannya antum. Seseorang itu terkenal dengan kebaikannya. Seseorang terkenal dengan amalan soleh. Tapi subhanallah, astagfirullah, antum terkenal dengan kejelekannya antum. Antum sadar ataupun tidak. Antum karena kenapa? Zayyana syaitanu a'malak. Karena syaitan itu telah menghiasi perbuatan-perbuatanmu sehingga engkau tidak mengetahui bahwasanya itu suatu kesalahan. Sangat indah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Amsik 'alaika lisanaka, tahan lisanmu. Ketika Abu Dar meminta nasihat, Rasulullah mengatakan amsik 'alaika lisanaka. Tahan lisanmu itu. Walisaka baituka, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Wabaki ala khati'atik, dan tangislah kesalahan-kesalahanmu. Mungkin selama ini antum bangga dengan perbuatannya antum, karena antum setiap dilaporkan di kepolisian tidak ada proses. Tapi ingat ya, bahwa waktu ini akan berlalu. Setiap orang punya masa, dan setiap masa punya orang. Pasti satu saat saja antum akan kena ke batunya. Kalau antum tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, antum kembangkan, antum senantiasa berada pada kesombongannya antum, Allah akan menurunkan takdir, menurunkan siksaan untukmu berupa kesengsaraan. Dan itu pasti
Maka antum wahai Abu Jandan untuk bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Sungguh engkau sangat suka mengadu domba orang. Engkau mengadu domba kaum muslimin. Lisanmu itu yang begitu mudah mengucapkan perkara-perkara yang jelek. Mengapa orang-orang pada membenci antum? Karena itu semua perbuatanmu. Kalau engkau baik terhadap Islam, baik terhadap syariat Islam, lisanmu bagus, mengucapkan tidaklah berucap kecuali yang baik, maka insya Allah orang akan mencintaimu. Dengan sendirinya Allah akan menurunkan rasa cinta orang itu kepadamu. Tetapi ketika engkau masuk pada perkara-perkara yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dengan sendirinya engkau akan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau, saya dilihatkan ada beberapa video yang antum memang begitu luar biasa lisannya antum seperti antum sama dengan anak TK. Itulah orang Arab mengatakan jahil, juhal, murakab. Maka saya katakan dengan ucapan orang Arab ini kepada antum wahai Abu Janda atau Abu Jahal atau Abu Jahil, ya, antum tak bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah ungkapan orang Arab, jahil, juhal, murakab. Ini cocok untuk antum. Bodoh, paling bodoh di atas kebodohan bertingkat-tingkat. Itu kalau orang Arab sudah mengatakan jahil, rajul, seseorang itu dia, rajulun itu dia jahil, juhal, murakab, bodoh, paling bodoh di atas kebodohan bertingkat-tingkat. Ini semua adalah isim tafdhil dalam bahasa Arab. Dalam ilmu nahu, ungkapan terindah, ungkapan yang paling tinggi. Itu adalah isim tafdhil. Maka Allah, nama-nama Allah menggunakan isim tafdhil semuanya. Maka di sini mari saya sedikit komen tentang video yang tersebar tentang Abu Janda, Abu Jahal atau siapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Lihat ketika kita lihat ya, ketika dia dikritik, ketika dia ada seseorang yang memberikan statement untuk memenggal kepalanya Abu Jahal, dan ini juga suatu kesalahan. Setan, iblis, kafir hardi, yaitu tidak bisa kita membunuh orang kecuali dengan perkara-perkara yang syar'i yang memang dibolehkan dalam Islam. Dan ketika seseorang membuat hal yang seperti itu, maka serahkanlah kepada pemerintah, pihak yang berwajib. Karena kita ini negara Indonesia, negara hukum, negara yang berdasarkan hukum. Ya. Tapi mari kita lihat, saudara-saudara sekalian, begitu sombongnya Abu Janda. Lihat. Ada seseorang ikhwan yang memberikan provokator kepada umat Islam untuk membunuh Abu Janda, dan ini tidak bisa jawab. Dilarang oleh setan, iblis, agama kita. Ya, masih ada pemerintah, masih ada kepolisian yang berhak. Laporkan saja kepada beliau. Kalau sekiranya tidak, kepolisian tidak memprosesnya, dan tunggu saja. Suatu ketika akan kena batunya. Ya. Insya Allah dia akan, Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah akan menurunkan siksaan kepadanya berupa penderitaan. Mungkin saja Allah akan menggerakkan kepolisian untuk menangkapnya. Itu saja akan terjadi saja. Begitu sombong beliau ini. Permadi Arya, ya iya, namanya Permadi Arya, atau disebut dengan Abu Janda atau Abu Jahal atau Abu Jahil, Abu Jahal, Abu Juhal, Laisa Abu Jahal atau Juhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Beliau juga mana nih yang katanya mau menggal leher saya, membuat video ringkas. Tungguin dari kemarin kagak nongol-nongol. Tentang saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Tungguhan beliau terhadap orang yang mengancamnya untuk membunuhnya. Ini betul-betul sangat memandangkan orang dan memang mau mencari masalah. Jika sekiranya seperti begitu, ada ancaman-ancaman seperti begitu, maka koreksilah diri. Penggal. Ini dia cuma mengatakan penggal. Dia mau menunggu orang-orang yang mau menggalnya. Namanya, kata dia memperkenalkan diri bahwa dengan namanya, bahwasanya dia itu Permadi Arya atau dikenal dengan Abu Janda untuk memenggal lehernya.
Wahai Abu Jandan, saya ingatkan kepada antum, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah sikap antum, jagalah akhlak antum. Insyaallah orang akan memuliakanmu. Tapi kalau seperti begitu maka engkau tak memiliki nilai. Satu hal yang saya ingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum suka mengadu domba orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Abu Jandan, saya ingatkan kepada antum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang mengadu domba, dan saya harapkan kepada antum semoga terketuk hati antum dan antum menjadi takut dengan ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata hammam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi, seharusnya engkau menjadi takut. Seharusnya engkau takut dengan ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Abu Janda, takutlah engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, amsik alaika lisana, tahan lisanmu itu. Wabaki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu, bukan mengadu domba orang. Mungkin saja engkau menganggap suatu kebaikan perbuatanmu, tapi itu kenapa? Karena syaitan telah menghiasi perbuatanmu. Engkau telah membuat mengadu domba orang. Kita dengarkan lagi, mari kita saksikan ucapannya antum sendiri ya wahai Abu Jandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Mana nih yang katanya mau menggal leher saya? Tungguin dari kemarin kagak nongol-nongol. Saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Masa kota sekecil ini kalian cari saya nggak ketemu-ketemu? Jangan-jangan nyarinya cuma di medsos doang. Ayolah, Koi, ditunggu. Kaal, Taal. Penggal. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat, tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi, tai lalatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos. Astagfirullahaladzim. Adanya antum begitu meremehkan orang. Antum begitu memandang enteng orang. Di Nusa Kambangan ini, ingatlah, bisa menemukan salon. Jadi sesuatu akan menimpahmu wahai Abu Jandan, itu karena perbuatanmu juga. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya. Maka saya nasihatkan kepada antum dengan hadis Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Sesungguhnya saya akan tambahkan 1 bintang. Orang-orang yang menjaga persaudaraan, nanti kalau saya masuk penjara lagi, itu adalah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Yang terakhir, dan tadi kita sudah bacakan hadis meskipun dari Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, orang yang berjalan mengadu permusuhan. Maka inilah beberapa yang katanya mau menggal leher nasihat saya? untuk antum wahai Abu Jandan. Semoga Allah Tungguin dari merahmati kemarin, engkau, kagak semoga engkau nongol-nongol. menjadikan pelajaran Saya tinggal untuk di mana engkau kalian sudah senantiasa tahu. menjaga lisanmu. Amsi Masa kota alaika sekecil ini lisanaka, kalian cari saya tahan nggak lisanmu ketemu-ketemu? itu, wabaki ala Jangan-jangan khati'at, nyarinya cuma kemudian di medsos tangisi doang. kesalahan-kesalahanmu, karena semua itu engkau akan berdiri di hadapan Allah Koi, Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala amalanmu. Semua yang engkau ucapkan engkau akan pertanggungjawabkan. Semua apa yang engkau perbuat antum akan mempertanggungjawabkan, sekecil apapun hinaan dan ejekan, cacian dan celaan, semua itu engkau akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua. Laisa bainahu wa baina hijab, tidak ada pemisah pemilih antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa baina turjuman, tidak ada penerjemah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka amsik alaika lisanaka, tahan lisanmu itu wahai Abu Janda. Ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ucapanmu semua itu dicatat oleh para malaikat yang senantiasa mencatat segala perbuatanmu.
Dan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi secara khusus dan kepada antum wahai Abu Jandan, yang saya khususkan video ini kepada antum dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa menjaga lisan-lisan, berhati-hati berkomentar. Walaupun memang di sana kita sudah lihat bahwasanya ada Ustadz Maher atau siapa yang melaporkan beliau ke kepolisian dan katanya belum diproses. Abu Jandan juga bangga bahwasanya dia tidak diproses, tapi ingatlah semua itu akan terjadi, semua itu akan ada waktunya. Setiap orang punya masa dan setiap masa punya orang. Lisan tak bertulang tapi mampu menembus sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan ingatlah, lidah ini yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka jagalah, amsik alaika lisanaka wabaki ala khati'atik. Jaga lisanmu, kemudian tangislah kesalahan-kesalahanmu, bukan mengadu domba orang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.